Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini bersama saya Adi, kita tetap di channel Graha Komputa, segmen review. Kali ini yang akan saya review adalah salah satu produk dari Lenovo di lini ThinkPad, yaitu ThinkPad L14 AMD Ryzen. Laptop ini sedang hot di antara ThinkPaders. Itu sebutan untuk teman-teman yang sangat memperhatikan ThinkPad. Karena kemampuannya yang jauh di atas rata-rata, langsung aja kita ulas. Nah, di depan saya sekarang sudah ada ThinkPad L14 Ryzen. Bisa dilihat bentuknya. Ringkas, lumayan tipis untuk kategori laptop bisnis. Beratnya juga hanya 1,6 kg, mungkin tambah 300 gram untuk adaptor. Masih sangat enak untuk dibawa kemana-mana. Dia dipersenjatai dengan prosesor AMD Ryzen 7 Pro 4750U dengan GPU Radeon Vega 8. CPU ini ada 16 CPU, 8 core, 16 thread karena dia ada hyper thread. Base clocknya ada di 1,7 GHz dengan turbo sampai 4,1 GHz. Untuk tipe yang ini perlu diketahui juga kepada teman-teman yang sedang berburu ThinkPad bahwa setiap seri itu kita kategorikan dengan seri X, seri T, seri P, seri L, dan seri-seri yang lain. Dengan tipe tertentu dia ada beberapa konfigurasi berbeda. Ini yang teman-teman harus pahami. Jadi tidak selalu dengan tipe yang sama maka speknya akan sama, karena setiap ThinkPad datang dengan konfigurasi berbeda dari pabrikan. Ketika kita beli ThinkPad atau pesan di Lenovo langsung, akan ada halaman di mana kita bisa customize spek. Nah, ketika kita berburu unit bekas seperti yang sekarang sedang animonya sedang bagus, itu yang perlu kita perhatikan adalah acuan dari PSRF itu sendiri. PSRF adalah Product Specification Reference dari Lenovo. Di PSERF itu tertera semua spesifikasi ThinkPad untuk tipe yang teman-teman cari. Bisa dilihat di Google, semua lengkap terdata di database Lenovo. Untuk L14 yang akan kita review hari ini, detail CPU sudah saya sebutkan tadi. Kelebihan dia di lini Ryzen yang sama, yaitu teman-teman Ryzennya nih, ada T495, ada X13, ada T14 atau P14S. Lini ThinkPad Ryzen dengan luasan layar 14 inch adalah tipe ini adalah satu-satunya yang menyediakan slot RAM 2 dan dua-duanya bisa di-upgrade maksimal. Di unit yang ada di tangan saya sekarang, spek RAM-nya sudah sangat maksimal di 60 GB. Masing-masing slot terisi 32 GB DDR4 dengan speed 3200 mAh. Ini udah oke banget ya untuk pekerjaan office, web based work, editing, multimedia editing, bahkan untuk teman-teman yang mungkin kuliah di engineering atau jurusan arsitektur atau dengan profesi-profesi yang terkait dengan software-software berat seperti AutoCAD, SketchUp. Laptop ini bisa menghandle jenis pekerjaan itu dengan nyaman. AMD Ryzen 7 Pro ini VRAM-nya lumayan gede. Dia punya built-in GPU-nya Radeon Vega 8 dengan VRAM 2 GB. GPU ini bisa dibilang oke banget, karena saya udah coba dengan software-software yang menurut ukuran orang kebanyakan itu software berat. Saya pakai AutoCAD versi tahun 2020-2021 aman, 2D dan 3D aman. Lalu Adobe Premiere
2020 sampai 2023 saya pakai dengan footage video 720p, 1080p, 3060 fps sampai 4K aman. Kemarin saya coba untuk editing audio video di Premiere. Premiere saya pakai 2023, Auditionnya saya pakai 2023, yang lain saya buka Filmora 13. Running bersamaan, aman. Jadi laptop ini full pack banget ya teman-teman. Ringkas, powerful, masih enak dibawa kemana-mana. Usability nomor 1. Untuk storage, laptop ini disediakan oleh Lenovo storage slotnya SSD NVMe. Storage-nya ada satu, single slot. Bisa menampung jenis SSD NVMe 2242, 2260, 2280. Yang ada di laptop ini sekarang itu SSD NVMe PCIe 2280. Sudah saya maksimalkan juga. Laptop ini bisa mengakomodir ukuran SSD sampai 4 TB. Ukuran yang cukup besar bahkan untuk standar tahun 2024. SSD ini bisa dipartisi sampai sesuai keperluan kalian, bisa 2, 3, atau 4 partisi untuk menjaga keamanan sistem dan kestabilan data. Untuk layar, unit saya dibekali layar Full HD IPS. Di sini terdaftar Full HD IPS Flex View Display, IPS yang displaynya sangat bagus. Dengan resolusi 1920 x 1080p. Nah, untuk layar juga ada pilihan non-touch dan touchscreen. Kedua-duanya dibekali dengan jenis layar anti-glare atau matte. Jadi ini nyaman untuk digunakan di dalam ruangan. Tidak ada pantulan lampu dari sinar lampu ruangan, maupun ketika kita menggunakan laptop ini di luar ruangan, akan tetap nyaman di mata dengan brightness tertentu. Brightnessnya ada 10 level, bisa disetting menurut kenyamanan mata dan kebutuhan teman-teman sekalian. Untuk keyboard, seperti yang kita tahu, laptop ini juaranya adalah di keyboard. Bisa dibilang once you go black, you never go back. Jadi untuk teman-teman black itu identik dengan ThinkPad ya. Untuk teman-teman yang udah sangat biasa pakai ThinkPad, biasanya udah nggak mau pindah ke laptop yang lain. Begitupun dengan saya. ThinkPad lama yang masih pakai 7 row classic keyboard maupun ThinkPad baru yang pakai 6 row ini, 6 row, ini sangat nyaman untuk ngetik. Kita bisa ngetik berjam-jam tanpa ada masalah. Mayoritas teman-teman memberikan testimoni kenapa keyboard ini sangat nyaman adalah karena tekstur dari keyboardnya sendiri. Tekstur keyboard per touch-nya itu ada semacam U-shape. Jadi ketika jari kita ketik ke keyboard, itu seperti otomatis langsung di tengah gitu. Jadi meminimalisir typo, salah ketik, dan lain-lain. Selama ini saya pakai ini sudah sekitar mungkin ada 10 tahunan pakai ThinkPad, lebih dari itu. Dan jujur dibanding keyboard mechanical yang saya pakai atau keyboard laptop dari brand lain yang saya pakai, keyboard ThinkPad adalah yang ternyaman. Ini dilengkapi dengan anti-spill resistant. Anti-spill resistant berarti dia anti tumpahan air. Yang harus diingat, anti tumpahan air dalam volume tertentu. Biasanya volumenya adalah 1 gelas, yaitu 200 ml atau 1 cangkir. Keyboard ini ketika misalnya tidak sengaja ada cairan tumpah ke sini, dia akan mengalir ke bagian bawah laptop. Nah, bagian bawah laptop ini akan ada seperti drainage hole untuk supaya cairan itu bisa mengalir. Atau untuk tipe ThinkPad yang tipis, itu selama laptopnya tidak digerakkan, tidak beraturan setelah tertumpah cairan, dia akan aman. Aman dalam artian laptop tidak mengalami korsleting karena cairan. Jadi sebagai tips aja, ketika teman-teman misalnya nggak sengaja numpahin kopi atau air putih, biarkan dia tumpah, jangan dipegang dulu laptopnya, matikan pelan-pelan, lalu ambil tisu atau kain atau apapun yang bisa menyerap cairan, sapu cairan sampai bersih, baru nanti kita buka laptopnya, kita bersihkan.
Jangan langsung dinyalakan setelah mematikan laptop setelah insiden terjadi, atau jangan dicolokin ke charger atau sumber listrik yang lain. Itu sebagai tindakan preventif supaya SSD tidak terkena electrical shock dari tumpahan keyboard. Untuk konektivitas, laptop ini konektivitasnya Yahoo. Dari pabrikan dia sudah dibekali Wi-Fi 6. Yang ini terpasang Wi-Fi 6 AX200 dual band, include Bluetooth 5.2. Jadi konektivitas dengan gadget wireless yang lain seperti TBS, atau kita mau transfer data dari HP ke sini, dari tablet ke sini, smartwatch juga bisa connect, itu terkoneksi dengan nyaman dan tanpa jeda. Tidak ada latency istilahnya kalau dalam dunia audio ya. Untuk kamera, unit ini dibekali dengan webcam dengan resolusi 720p HD, bagus terang di ruangan cukup cahaya. Lalu ada fitur tambahan dari Lenovo yang namanya ThinkShutter Privacy. Jadi kalian bisa tutup kameranya. Ketika ThinkShutter ini ditutup akan ada red dot di webcam yang bisa terlihat dengan mudah. Ini berarti kamera tidak bisa digunakan. Dia akan otomatis bilang ke sistem bahwa webcamnya tidak available. Jadi jangan lupa ya, ini untuk safety feature. Dengan keamanan dunia digital sekarang yang bisa dibilang sangat rentan, istilahnya kalau kita takut kameranya dihack atau biar lebih privacy, ThinkShutter Privacy ini bisa digunakan dengan baik. Untuk video call, conference, atau bahkan hanya say hi untuk teman-teman di WhatsApp, laptop ini bisa diakomodir dengan sangat oke. Didukung juga dengan dual mic array, dengan konfigurasi dual mic-nya ada di sebelah kiri dan kanan kamera. Dia sudah include noise cancellation yang bisa disetting Lenovo Vantage. Jadi ketika kita ada dalam jarak tertentu untuk mengoperasikan laptop, melakukan video conference, suara di sekitar kita, background noise-nya akan bisa hilang. Di L14 ini, kita bisa lihat di sisi kiri. Sisi kiri ini ada RJ45 LAN port untuk teman-teman yang bekerja terkoneksi dengan jaringan, misalnya teman-teman telco atau yang lain, atau misalnya kita pengen koneksi internet yang lebih stabil daripada WiFi, bisa connect LAN. Lalu di sini ada micro SD card slot. Ukuran paling besar yang pernah saya coba di slot ini adalah 256 GB. Di sebelahnya ada HDMI dengan jenis HDMI 1.4, bisa untuk extension monitor sampai resolusi 4K. Di sebelahnya lagi ada USB-A, ini sekaligus always on. Jadi di ThinkPad itu ada fitur di mana USB ini bisa disetting lewat BIOS. Dia akan otomatis bisa menghantarkan arus listrik untuk device yang lain. Pendek katanya dia kayak power bank lah ya, power bank dalam format laptop. Itu bisa disetting di Lenovo Vantage atau di BIOS. Jadi meskipun kondisi laptop ini dalam kondisi mati, kita tetap bisa pakai USB ini untuk ngecas device yang lain. Sebelahnya ada USB Type-C, dia bisa support external display, power delivery juga support. Lalu di antara dua USB Type-C ini ada docking station port. Mulai ThinkPad generasi ke-8, docking stationnya sudah tidak ada di bawah laptop, jadi sudah pindah ke sebelah kiri. Nah, Type-C yang paling ujung ini adalah konektor untuk charger. Jadi kita bisa pakai charger bawaannya dengan jumlah besaran wattnya bawaan dari Lenovo itu antara 45 sampai 90 watt. Di segi keamanan, ThinkPad ini mendukung banyak versi keamanan. Salah satunya adalah biometric touch fingerprint. Nah, ketika kita mau login ke Windows bisa disetting, bisa pakai PIN, bisa pakai password, atau bisa pakai touchscreen. Triple security barrier, jadi ada 3. Kalau kita lupa pinnya bisa pakai password, kita lupa password bisa pakai fingerprint. Nyaman dan aman ketika kita mau tinggalin laptop di meja kerja, tidak akan ada resiko data bisa dilihat orang lain. Untuk password yang lain juga ada, tapi ini untuk yang expert ya. Ada BIOS password, ada supervisor password, bisa mempassword hard disk juga. Lalu BIOS laptop ini juga didesain ada fitur yang namanya self-healing BIOS. Ini untuk yang advance ya.
Jadi ketika ada settingan Windows atau settingan laptop yang mulai ngaco, mungkin karena virus atau yang lain, bisa istilahnya seperti recovery reset dengan self healing BIOS. Terus untuk touchpad ini nyaman dipakai ya. Touchpad ini ukurannya bisa lihat teman-teman, ukurannya oke, luasan ukurannya oke, bisa menampung tangan saya, enggak kecil-kecil banget. Gestur 4 jari bisa, gestur 3 jari bisa. Lalu touchpad ini berbahan dasar Mylar. Jadi untuk seri-seri tertentu seperti seri T atau seri L dan beberapa seri X, itu touchpad ada stikernya teman-teman. Jadi kalau misalnya ini kita sering pakai touchpad, nanti dia akan mengkilap dengan sendirinya. Itu bisa dengan mudah diganti stikernya. Jadi bagian Mylar luar ini dia stiker, bisa dibeli di marketplace yang biasa teman-teman beli, disesuaikan dengan ukuran touchpadnya. Untuk sektor audio, buat teman-teman audiophile yang hobi dengerin musik atau malah mungkin ngelakuin audio editing di sini, saya udah coba ya pakai Adobe Audition sama FL Studio, semuanya lancar. Nah, di L14 ini ada built-in software dari Lenovo, yaitu Dolby Audio Premium. Dan ini signifikan banget ketika kita pakai headphones, karena Dolby hanya bisa diakses wired ya, hanya pakai headphone kabel. Kalau kita pakai TWS atau speaker eksternal dengan konektivitas wireless, dia nggak bisa. Jadi hanya murni kabel. Nah, software Dolby ini cukup signifikan perbedaannya ketika kita mendengarkan musik, baik di editing maupun cuman buat isi listening aja. Nah, sekarang saya akan buka nih Dolby-nya. Teman-teman bisa dengar sendiri perbedaan ketika Dolby on maupun ketika Dolby off. Nah, teman-teman, langsung aja kita dengerin perbedaannya di mana Dolby on dan Dolby off. Saya bukain YouTube dulu, lalu saya buka software Dolby-nya. Kita cek ya. Ini Dolby-nya mati ya, off, dengan volume 70. Sekarang Dolby on. Ini Dolby on teman-teman. Kedengeran kan? Saya matiin lagi. Dolby on. Nah, kedengeran kan? Nah, segitunya perbedaan signifikan antara Dolby mati dan Dolby nyala. Dan segitunya juga perbedaan signifikan betapa berfungsinya software Dolby ini buat kebutuhan sehari-hari yang bisa mendukung aktivitas teman-teman baik dalam sektor pekerjaan maupun hiburan. Last but not least, untuk rentang harga ThinkPad L14 ini yang dengan APU Ryzen 7 Pro, dia banyak ditemukan di pasaran laptop bekas, terutama di marketplace atau di toko-toko offline, di antara harga 5-7 juta, tergantung spek yang ditawarkan ketika teman-teman lihat. Tapi untuk base model, yang saya katakan base model adalah misalnya dia dengan APU Ryzen 7 Pro 4750U, lalu dengan RAM 8GB atau RAM 16GB dengan SSD bawaan pabrikan 256GB. Normalnya dia ada di rentang harga sekitar 5,2 sampai 5,5 juta. Worth it atau enggak? Ini worth it banget. Teman-teman kalau misalnya sekarang ada dana antara 5 sampai 6 juta, lalu kita mau beli laptop baru, berpikirnya pasti mati-matian kan? Mau beli apa laptop baru dengan harga segitu? Memang ada beberapa hal yang tidak bisa didapatkan laptop bekas dari laptop baru, tapi plus value-nya masih lebih banyak lagi. Banyak fungsionalitas dan add-on privilege yang bisa didapatkan dari ThinkPad, terutama di lini ThinkPad Premium seperti seri X, seri T, seri L atau seri workstation-nya sekarang yaitu seri P. Salah satunya adalah durabilitas laptop ini sendiri karena sudah tersertifikasi
military grade 810G. Nah, di akhir kata, thank you banget udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau enggak like juga nggak apa-apa. Kalau like harus dipencet tombol like-nya. Dan video ini juga tersedia dalam resolusi 4K. Jadi teman-teman yang punya monitor 4K bisa menikmati resolusi 4K ya, lebih jelas. Kalau nggak punya, beli monitor 4K. Selamat malam, terima kasih.